Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Cerita Abu Nawas. Dilarang keluar rumah, Abu Nawas malah keliling kota, bikin raja nyerah total. Bayangkan, suatu pagi di Baghdad, sang raja berdiri di balkon istananya, menatap kota yang mulai sibuk, tapi wajahnya tidak terlihat senang. Aku telah melihat Abu Nawas berkeliaran setiap hari, mengobrol dengan rakyat, membuat semua orang tertawa, bahkan saat mereka seharusnya bekerja, gerutunya. Suaranya bergema di ruang sidang. Para penasihat saling pandang, tahu bahwa kalau raja sudah mulai kesal seperti ini, biasanya akan ada perintah aneh yang keluar. Seorang penasihat tua maju sambil membungkuk. "Yang mulia, kalau begitu larang saja dia keluar dari rumah. Dengan begitu, dia tak akan bisa menghasut rakyat dengan cerita-cerita konyolnya." Raja tersenyum licik. "Bagus, hari ini juga aku keluarkan titah. Abu Nawas dilarang keluar rumah selama 7 hari penuh. Kalau dia melanggar, hukumannya akan berat." Kabar itu menyebar cepat bak angin kencang di pasar Baghdad. Pedagang, pembeli, bahkan anak-anak di gang sempit semuanya membicarakan hal yang sama. "Wah, kali ini Abu Nawas pasti terjebak," bisik seorang tukang roti. "Dia kan suka keliling kota tiap hari. Bagaimana dia bisa tahan 7 hari di rumah?" tanya seorang ibu sambil menimbang sayuran. Siang itu, seorang utusan kerajaan mengetuk pintu rumah sederhana Abu Nawas. "Abu Nawas, ini titah raja. Kau dilarang keluar rumah selama 7 hari. Mulai hari ini, jika melanggar, kau akan dihukum," katanya tegas sambil menyodorkan gulungan perintah yang dicap stempel emas kerajaan. Abu Nawas membaca perlahan, lalu tersenyum tipis. "Baiklah utusan, saya akan mematuhi perintah ini," jawab Abu Nawas dengan nada tenang. Tapi begitu utusan itu pergi, senyumnya berubah menjadi senyum penuh arti. Ia duduk di kursi kayu memandangi dagunya. Memandangi langit-langit rumahnya sambil mengusap dagunya. Kalau begitu, aku tidak boleh keluar rumah. Tapi apakah rumahku bisa keluar?" gumamnya pelan. Malam itu, lampu minyak di rumah Abu Nawas tetap menyala lama. Dari jendela, tetangga melihat bayangan Abu Nawas mondar-mandir, memindahkan sesuatu, mengikat tali dan mengotak-atik kayu. Apa yang dia lakukan? Bukankah dia sedang dihukum diam di rumah? Bisik tetangganya sambil mengintip dari balik tirai. Keesokan paginya, pasar Baghdad kembali ramai. Pedagang membuka lapak, aroma roti panggang dan rempah memenuhi udara. Tiba-tiba seorang anak berlari sambil berteriak, "Aku melihat Abu Nawas, dia ada di alun-alun." Orang-orang langsung terkejut. "Mustahil, raja sudah melarangnya keluar rumah," seru seorang penjual kurma. Namun, yang membuat semua orang makin bingung, beberapa orang bersumpah mereka melihat Abu Nawas duduk santai di rumahnya pada saat yang sama. "Aku barusan lewat rumahnya, dia ada di sana, menyeruput teh," kata seorang kakek tua. "Lalu, siapa yang kulihat di alun-alun?" sahut yang lain menggeleng tak percaya. Berita itu akhirnya sampai ke telinga raja. Wajahnya memerah.
Tidak mungkin. Panggil kepala pengawal. Aku ingin dia memantau Abu Nawas setiap saat. Titahnya lantang. Dalam hati sang raja sudah membayangkan Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, dan ia tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Sore harinya, kepala pengawal kembali melapor. Yang mulia, ini aneh. Abu Nawas memang tidak keluar rumah, tapi suaranya terhenti, ragu untuk melanjutkannya. Raja menatap tajam. Tapi apa? Katakan segera. Kepala pengawal menelan ludah. Tapi rumahnya yang keluar, yang mulia, kata pengawal itu. Raja menatap kepala pengawal dengan mata melebar. Apa maksudmu? Rumahnya yang keluar? Kepala pengawal gelagapan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, yang mulia. Rumah Abu Nawas bergerak, ada roda besar di bawahnya, dan 2 ekor keledai menariknya pelan melewati pasar. Raja terdiam sejenak lalu tertawa pendek. Kau pikir aku bodoh apa? Mana mungkin rumah bisa berjalan? Kepala pengawal buru-buru menambahkan, kalau tidak percaya, yang mulia bisa melihat sendiri besok pagi. Rumah itu benar-benar berjalan, tapi Abu Nawas tetap di dalamnya. Jadi secara teknis dia tidak keluar rumah. Mendengar penjelasan itu, raja langsung merasakan kepalanya mulai pusing. Dasar licik si Abu Nawas, gumamnya pelan. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, kepala pengawal mengajak raja untuk mengintai dari menara pengawas pasar. Benar saja, dari kejauhan mereka melihat rumah Abu Nawas. Melihat rumah kayu sederhana milik Abu Nawas sedang bergerak di tengah keramaian pasar. Roda kayu besar berderit dan keledai-keledai itu meringkik pelan, menarik rumah itu pelan tapi pasti. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk santai di kursi rotan sambil menyeruput teh hangat. Jendela rumahnya terbuka sehingga ia bisa melambai pada orang-orang yang lewat. Selamat pagi Pak Tukang Roti, sapa Abu Nawas. Hari ini roti manisnya wangi sekali. Tukang roti itu tertawa sambil menggeleng. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Warga pasar pun heboh. Ada yang berhenti berjualan hanya untuk melihat pemandangan langka ini. Rumah berjalan, teriak anak-anak sambil berlarian di belakangnya. Beberapa orang tua tersenyum kagum pada kepintaran Abu Nawas yang selalu punya cara mematahkan aturan tanpa melanggarnya. Di menara pengawas, raja mulai merasa malu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau rakyat tahu aku kalah pintar, aku akan jadi bahan tertawaan. Penasihatnya berusaha menenangkan. Yang mulia, Abu Nawas memang tidak keluar dari rumah, tapi rumahnya mengganggu jalan. Bukankah itu juga sebuah pelanggaran? Raja tersenyum melicik. Benar, besok kita akan hadang dia di jalan. Malam itu Abu Nawas pulang ke lokasi semula. Ia memarkirkan rumahnya di tempat yang sama seperti sebelum berangkat, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menyalakan lampu minyak dan duduk membaca buku di teras, membuat tetangga yakin bahwa ia benar-benar diam di rumah seperti titah raja. Namun dalam hatinya, Abu Nawas sudah tahu raja akan mencoba menghalangi. Ia menyiapkan rencana cadangan. Di dapurnya ia menaruh beberapa karung gandum sebagai pemberat, dan
Di ruang depan ia menggantung cermin besar di dekat jendela. Kalau raja mau main licik, aku bisa lebih licik, gumamnya sambil tersenyum. Keesokan paginya, ketika rumahnya mulai bergerak lagi, raja dan para pengawal sudah menunggu di perempatan pasar. "Hari ini kau tidak akan lolos, Abu Nawas," kata raja dalam hati. Mereka menyiapkan tali besar untuk menghentikan pergerakan rumah tersebut. Tapi yang terjadi membuat semua orang di sana melongo. Begitu tali itu terpasang, rumah Abu Nawas justru berhenti tepat di depan raja. Dan dari jendela, Abu Nawas menyapa dengan sopan sambil mengangkat cangkir teh. "Yang mulia, apakah Anda mau masuk? Hari ini aku punya teh paling harum di Baghdad." Raja tidak menjawab karena matanya justru tertuju pada sesuatu yang aneh di dalam rumah itu. Raja menatap tajam ke arah jendela rumah berjalan itu. Di dalamnya Abu Nawas duduk santai, tapi anehnya di belakangnya terlihat sosok Abu Nawas lain sedang membaca buku. "Apa-apaan ini?" seru raja tak percaya. Kepala pengawal pun terkejut. "Yang mulia, saya juga melihatnya, ada 2 Abu Nawas." Para warga yang berkumpul mulai berbisik-bisik, semakin penasaran dengan trik ini. Abu Nawas yang duduk di kursi tersenyum dan berkata, "Oh, itu hanya cermin besar. Cermin besar saja kok itu, yang mulia. Aku ingin rumahku terlihat lebih lapang." Namun efek pantulan itu memang membingungkan siapa saja yang melihatnya dari jauh, seolah ada 2 orang yang sama di dalam rumah. Raja merengut. "Baiklah, tapi kau tetap mengganggu jalan umum, Abu Nawas." Dengan nada menantang, Abu Nawas berkata, "Tapi bukankah jalan ini milik semua orang, yang mulia? Aku tidak melanggar hukum, hanya lewat dengan rumahku." Perkataan itu membuat beberapa rakyat yang menonton tersenyum lebar. Raja mulai merasa gengsinya terkikis sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, rumah Abu Nawas terus berkeliling. Kadang ia berhenti di pasar untuk membeli roti dari jendela rumahnya. Kadang ia memarkir di dekat taman kota untuk membaca sambil menikmati udara segar. Dimanapun ia berada, orang-orang tertawa dan mengaguminya. "Abu Nawas benar-benar jenius," kata seorang pemuda yang menonton. Raja semakin frustasi. Ia memerintahkan pengawal untuk mengikuti rumah itu kemanapun ia pergi. Tapi Abu Nawas seolah selalu tahu kapan mereka mengintai. Kadang ia memutar jalur, kadang berhenti mendadak untuk membuat pengawal menabrak satu sama lain. Setiap kali pengawal gagal, rakyat yang menonton akan bersorak riang. Pada hari keempat, raja memutuskan untuk mengikuti sendiri, menyamar sebagai pedagang keliling. Ia berjalan di depan, di belakang rumah Abu Nawas. Dia berkeliling terus, berusaha mencari celah untuk menangkapnya melakukan pelanggaran. Tapi anehnya, setiap kali ia mendekat, Abu Nawas selalu menyapanya dengan nada santai, seolah tahu raja ada di sana. "Wah, tuan pedagang, dari jauh wajah Anda mirip sekali dengan yang mulia," goda Abu Nawas. Raja terdiam, tak mau identitasnya terbongkar. Ia terus mengikuti hingga rumah itu berhenti di tepi sungai. Abu Nawas membuka pintu dan berdiri di ambang memandang air yang mengalir deras. Lalu ia berkata dengan suara cukup keras agar orang sekitar mendengar, "Hari ini kita akan keliling Baghdad lewat jalur air." Orang-orang langsung bersorak, rumah berjalan di air tidak mungkin. Tapi Abu Nawas sudah bersiap. Ia melepas roda kayu rumahnya dan menggantinya dengan tong-tong besar dari kayu yang dilubangi bagian tengahnya. Dalam waktu singkat, rumah itu berubah menjadi rumah rakit, siap mengapung di sungai.
Raja yang menyamar mulai panik. Tidak, ini akan membuatnya keliling kota lebih luas lagi. Ia berusaha maju, tapi arus kerumunan warga yang ingin melihat lebih dekat membuatnya terdesak mundur. Semua mata kini tertuju pada rumah Abu Nawas yang perlahan meluncur di atas air, mengikuti arus menuju pusat kota. Namun, di tengah sorak-sorai, tiba-tiba terdengar teriakan seorang nelayan tua. "Awas, di ujung sungai ada jembatan rendah. Rumah itu tidak akan muat lewat." Semua orang menahan nafas, termasuk raja yang kini mulai berpikir inilah saatnya dia tertangkap basah. Suasana rumah Abu Nawas terus melaju di atas arus sungai, diiringi teriakan warga yang penasaran. Suara itu berdebur semakin keras ketika jembatan rendah mulai terlihat di kejauhan. Raja yang masih menyamar di antara kerumunan, matanya membelalak. Akhirnya, sekarang kita lihat bagaimana dia keluar dari posisi ini, gumamnya sambil merangkak ke posisi lebih depan untuk mengawasi. Abu Nawas dari atas atap rumahnya justru tampak santai. Ia melambaikan tangan kepada warga seperti seorang pahlawan yang sedang arak-arakan. "Wahai warga sekalian, jangan khawatir, semua sudah dalam kendali," teriaknya, membuat raja semakin kesal. Kendali dari mana? Itu jembatan makin dekat, pikir sang raja dalam hati. Beberapa warga mulai berteriak panik, "Abu Nawas, rumahmu akan nyangkut!" Sementara anak-anak malah bersorak menganggap ini seperti tontonan gratis. Air sungai makin deras dan jarak ke jembatan tinggal beberapa meter lagi. Raja memutuskan inilah saatnya ia bertindak. Ia mendorong beberapa warga berusaha maju dan melompat ke rumah Abu Nawas. Namun, begitu ia menginjak papan rumah itu, tiba-tiba terdengar bunyi krek keras. Papan yang diinjaknya patah, membuat raja terjerembab setengah badan ke dalam air yang dingin. Warga yang melihat kejadian itu malah tertawa terbahak-bahak, tidak tahu bahwa orang yang nyebur itu adalah rajanya sendiri. Abu Nawas cepat menoleh. "Waduh, hati-hati wahai penumpang gelap, rumah ini belum saya desain untuk naik dari sungai loh," katanya dengan nada menggoda. Raja menggeram, berusaha memanjat naik, tapi arus deras membuatnya justru tergelincir ke belakang, hampir terseret ke bawah rumah. Detik-detik menegangkan terjadi ketika atap rumah Abu Nawas mulai mendekati balok jembatan yang rendah. Semua warga menahan nafas. Beberapa berteriak, "Awas kepalamu Abu Nawas!" Tapi alih-alih menghindar, Abu Nawas justru jongkok sebentar, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah tiang bambu panjang dengan kain merah di ujungnya. Dengan cekatan ia menancapkan tiang itu di atap rumah dan mengaitkan kainnya pada balok jembatan. Begitu rumah mulai masuk ke bawah jembatan, Abu Nawas membungkuk dan kain merah itu terlepas jatuh ke sungai. Warga bingung, apa maksudnya itu? Jawabannya datang beberapa detik kemudian. Begitu bagian depan rumah nyaris tersangkut, Abu Nawas melepaskan sambungan atap yang ia buat dari papan ringan. Atap itu melipat seperti pintu, membuat rumahnya dengan mulus lolos di bawah jembatan. Warga bersorak kagum, sementara raja hanya bisa melongo setengah basah kuyup. Namun justru disinilah kekacauan itu terjadi. Kain merah yang tadi dilepas ternyata tersangkut di perahu dagang besar yang sedang lewat dari arah berlawanan. Perahu itu mendadak kehilangan kendali, menabrak beberapa perahu kecil, membuat warga panik berhamburan. Sungai berubah menjadi arena ricuh penuh teriakan. Raja yang kini berdiri di atas perahu nelayan menatap Abu Nawas dengan mata menyala-nyala. "Kau pikir bisa lolos selamanya?" teriaknya.
Tapi sebelum ia bisa bergerak, sebuah perahu yang tak terkendali melaju kencang ke arahnya. Semua warga berteriak dan air mulai memercik tinggi. Air memercik tinggi saat perahu besar itu hampir menghantam perahu raja. Nelayan yang mengemudikan perahu raja panik, menarik kemudi ke kiri, tapi justru malah menabrak gerobak ikan terapung. Ikan-ikan segar berhamburan ke air, sebagian melompat-lompat di permukaan, membuat suasana makin heboh. Abu Nawas yang awalnya hendak melarikan diri diam-diam, kini justru harus mengayuh sekuat tenaga karena perahu raja berbelok mengejarnya. "Tangkap dia, tangkap dia!" teriak raja sambil berdiri gagah meski nyaris tergelincir karena lantai perahu licin penuh sisik ikan. Sementara itu, beberapa nelayan penasaran malah ikut-ikutan mengejar. Sungai pun jadi seperti ajang lomba dayung liar. Dengan teriakan, tumpahan ikan asin, dan sesekali tabrakan yang membuat perahu oleng. Di tengah kekacauan itu, seekor kambing yang entah bagaimana bisa ada di perahu dagang besar ikut naik. Hewan itu melompat ke perahu raja, membuat semua awak kaget. Raja sampai harus memegang tanduk kambing itu agar tidak jatuh ke sungai. Abu Nawas melihat peluang. Dia memutar perahunya ke arah sebuah jembatan bambu yang rendah. Dengan tubuh merunduk, ia berhasil lewat mulus di depannya. Perahu raja mencoba mengikuti, tapi kambing yang masih di dek membuat perahu jadi terlalu tinggi. Brak! Kepala raja nyaris terbentur bambu, membuatnya memaki sambil jongkok mendadak. Warga yang menonton dari tepian sungai tertawa terbahak-bahak. Sebagian malah bersorak memberi aba-aba, "Ke kiri Abu, ke kiri, lewat semak itu," seperti sedang menonton pertandingan balap. Raja semakin kesal. Ia mengambil dayung dari awaknya sendiri, mendayung dengan tenaga penuh, membuat perahunya melaju cepat. Tapi saking semangatnya, dayungnya malah patah dan separuhnya terlempar ke air, nyaris mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas menoleh sebentar dan berteriak, "Ampun tuanku, kalau mau kejar jangan pakai dayung bekas cambuk, nanti patah." Ucapannya membuat penonton makin tergelak, sementara raja semakin murka. Kekacauan makin menjadi saat perahu dagang yang tadi menabrak kini berputar-putar di tengah sungai, membuat jalur terhalang. Abu Nawas sigap membelokkan perahu di sela-sela, tapi raja dan rombongannya harus berhenti mendadak, menyebabkan beberapa orang tercebur ke air. Tepat saat Abu Nawas merasa aman dan sudah hampir sampai ke tepian sungai, sebuah jaring ikan besar tiba-tiba terangkat dari bawah perahunya. Ia terjerat, tak bisa bergerak. Dari kejauhan, raja tersenyum licik sambil berteriak, "Kali ini kau tak akan lolos, Abu Nawas." Air sungai mulai beriak kencang ketika Abu Nawas meronta di dalam jaring ikan yang menjebak perahunya. Tali jaring itu terikat kuat pada tiang bambu di tepian, membuat perahunya seperti ikan raksasa yang tak berdaya. Beberapa prajurit raja di perahu sebelah langsung bersorak, yakin kali ini Abu Nawas tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun bukannya panik, Abu Nawas malah tertawa sambil berseru, "Wahai raja, ternyata aku memang benar-benar orang pilihan. Sampai-sampai sungai pun ingin memelukku dengan jaring emasnya." Kata-kata itu membuat prajurit terdiam, bingung apakah Abu Nawas sudah gila atau memang punya akal lain. Dengan gerakan cepat, ia meraih kantong kecil berisi ikan asin yang selalu ia bawa untuk umpan. Ia melemparkan ikan-ikan itu ke arah belakang jaring. Tepat di dekat perahu para prajurit, seketika puluhan ikan gabus dan belut besar melompat-lompat ke permukaan, membuat prajurit berteriak ketakutan dan kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu dimanfaatkan Abu Nawas untuk merogoh saku bajunya, mengeluarkan pisau kecil, lalu memotong salah satu simpul jaring. Namun ia tidak memotong semua, hanya sebagian.
sehingga ketika perahunya melaju, sisa jaring yang terikat justru terlempar ke arah perahu raja, melilit dayung dan tiang mereka. Raja yang tadi tersenyum licik kini wajahnya memerah. "Lepaskan, lepaskan jaring ini!" teriaknya. Tapi setiap kali prajurit menarik jaring itu justru semakin mengikat perahu mereka. Beberapa dayung patah dan perahu raja mulai berputar-putar tak tentu arah. Abu Nawas melambai sambil berkata, "Terima kasih Yang Mulia, sudah mengiringiku sampai ke tepi. Tapi lain kali bawalah jaring yang lebih kuat." Ia mendayung cepat meninggalkan raja dan pasukannya yang masih berkutat dengan jaring kusut. Namun tepat saat ia hampir mencapai tepian, suara trompet perang terdengar dari arah hulu sungai. Puluhan perahu tambahan lebih besar dan lebih cepat mulai mendekat. Senyum di wajah Abu Nawas memudar. Kali ini lawannya bukan hanya raja, tapi seluruh armada kerajaan. Arus sungai yang tenang tadi kini berubah menjadi arena perburuan terbesar yang pernah dialami Abu Nawas. Suara trompet perang memantul dari tebing-tebing batu di kedua sisi, membuat suasana terasa seperti gemuruh badai yang datang dari segala arah. Abu Nawas mendayung dengan sekuat tenaga, napasnya memburu, matanya mencari celah di antara perahu-perahu besar yang kini bergerak seperti gerombolan hiu lapar. Air berdesis ketika puluhan dayung raksasa menghantam permukaan, memercikkan buih yang menyilaukan. Di bawah cahaya matahari, perahu-perahu kerajaan itu tak hanya cepat, tapi juga penuh prajurit bersenjata, tombak dan panah. Beberapa sudah menarik busur, menunggu jarak tembak yang tepat. Abu Nawas lalu tahu satu anak panah saja bisa mengakhiri petualangannya. Ia menoleh sebentar melihat raja berdiri di kapal utama, wajahnya merah padam seperti bara. "Abu Nawas, hari ini kau tak akan lolos," teriak raja. Suaranya menggelegar mengalahkan deru arus, tapi Abu Nawas yang hanya mengangkat tangan seakan melambai santai, lalu kembali fokus mendayung. Ia paham melawan secara langsung adalah bunuh diri. Satu-satunya cara hanyalah memanfaatkan kekacauan, dan sungai yang licik ini sudah memberinya banyak ide. Abu Nawas menukikkan perahunya ke arah sisi sungai yang dangkal, penuh dengan batu-batuan besar yang tersembunyi di bawah permukaan. Perahu-perahu besar sulit bermanuver di sini, dan ia berharap bisa memecah formasi mereka. Dan benar saja, dua kapal pengejar saling bertabrakan ketika mencoba menghindari batu. Suara kayu patah terdengar nyaring, membuat prajurit-prajurit berteriak panik. Namun Abu Nawas belum bisa bernapas lega dari arah depan. Tiga kapal kecil memotong jalannya, menutup rute pelarian. Air di depannya berputar deras, tanda adanya pusaran. Ia tahu jika salah langkah ia sendiri yang akan terjebak. Dengan cekatan ia memutar perahunya, berpura-pura mengarahkan ke pusaran, lalu di detik terakhir membelok tajam. Salah satu kapal mengejar tidak sempat mengubah haluan dan langsung terhisap arus berputar itu. Panah mulai berterbangan, beberapa menancap di sisi perahu Abu Nawas, satu bahkan nyaris menyentuh telinganya. "Wahai angin, jangan bercanda," gumamnya sambil menunduk rendah. Mendayung seperti orang kesetanan, air memercik membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tak peduli. Di belakangnya teriakan bercampur bunyi benturan perahu menjadi latar suara yang kacau. Tiba-tiba seekor buaya raksasa muncul dari permukaan, tepat di antara kapal pengejar. Hewan itu entah kenapa seperti terpancing oleh riuhnya perburuan. Prajurit-prajurit berteriak histeris, beberapa kehilangan keseimbangan dan tercebur. Abu Nawas tersenyum miring. "Terima kasih, teman bersisik," ucapnya sambil melesat pergi. Namun raja tak menyerah. Ia memerintahkan armada belakang untuk menutup jalan ke hilir, memaksa Abu Nawas menuju cabang sungai yang lebih sempit di sana. Pepohonan rimbun menjulur rendah, membuat jalur itu seperti terowongan gelap. Abu Nawas tahu tempat ini. Ia pernah lewat sekali dan ada rahasia kecil di dalamnya.
Perahu Abu Nawas meluncur masuk ke terowongan air itu. Dedaunan menyapu wajahnya, sementara sinar matahari nyaris tak tembus di belakang. Suara dayung para pengejar semakin dekat. Arus di sisi tenang tapi berbahaya, karena di balik tikungan tajam ada jembatan bambu tua yang sering dipakai nelayan. Abu Nawas sengaja melaju di sisi kiri, menabrak salah satu tiang penyangga. Krit! Jembatan itu ambruk separuh. Batang-batang bambu berjatuhan ke air, menghalangi jalur perahu pertama. Pengejar menabrak halangan itu, membuat perahu-perahu di belakangnya saling bertumpuk seperti ikan asir di pasar. Teriakan dan sumpah serapah menggema di lorong sempit itu. Abu Nawas tertawa puas, tapi belum sempat ia bersantai, ia mendengar suara air yang berbeda, deras menghantam batu. Ia ingat di ujung jalur ini ada air terjun setinggi 2 meter. Jika ia tak mengatur kecepatan, perahunya bisa terbalik. Ia mengerem dayungnya, mengatur sudut masuk, lalu brus, perahunya terjun dengan selamat. Di bawah sungai melebar lagi. Abu Nawas memanfaatkan arus kuat untuk meluncur cepat, meninggalkan kerumunan pengejar yang masih berjuang menuruni air terjun. Ia mendelik ke belakang, melihat raja yang berdiri di atas kapalnya memandang penuh amarah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi pengejaran belum selesai. Dari sisi kanan, satu perahu kerajaan yang entah bagaimana berhasil memotong jalur. Kini sejajar dengan Abu Nawas. 2 prajurit melompat, mencoba meraih rumah perahunya. Abu Nawas pura-pura panik, lalu tiba-tiba menyelam ke air, membuat kedua prajurit itu kehilangan keseimbangan dan tercebur. Saat mereka berusaha naik lagi, Abu Nawas sudah berada di belakang perahu mereka, mendorongnya ke arah batu besar. Suara duak membuat air memercik tinggi. Perahu itu hancur, sementara Abu Nawas berenang cepat ke tepian, meninggalkan rumah perahunya yang hanyut. Ia menyelinap masuk ke rimbun pepohonan, napas terengah, tapi matanya menyala puas. Ia tahu untuk hari ini ia menang. Namun di kejauhan trompet perang masih terdengar. Abu Nawas sadar ini belum berakhir. Armada kerajaan pasti akan menyisir daratan, dan itu berarti permainan baru saja akan segera dimulai. Langkah-langkah kaki para prajurit terdengar berat menghentak tanah basah. Di kejauhan gong dan trompet perintah masuk berkumandang. Abu Nawas meringkuk di balik batang pohon besar, menahan nafas. Keringatnya bercampur lumpur, tapi matanya menatap tajam seperti kucing yang siap menerkam. Kalau di laut aku pakai ombak, di darat aku pakai otak, gumamnya pelan. Maksudnya itu sungai. Ia segera merobek kainnya menjadi beberapa potongan kecil, lalu mengikatnya di ranting-ranting pohon. Jejak ini akan memancing prajurit untuk berputar-putar tak tentu arah. Setelah itu Abu Nawas mulai membuat jebakan tali dari akar-akar besar yang menjuntai di tanah. Satu tarikan kecil saja, pohon muda akan menampar wajah siapapun yang lewat. Tak lama 3 prajurit yang menyisir hutan menemukan potongan kain itu. Dia lewat sini, teriak salah satu. Mereka berlari mengikuti jejak, dan brak, pohon muda melenting tepat ke muka prajurit pertama, membuatnya terjungkal ke tanah. Yang lain berhenti mendadak, terbelalak melihat kawannya mimisan. Abu Nawas tergagah pelan di balik semak. Itu baru pemanasan, katanya. Lalu melanjutkan membuat jebakan berikutnya, lubang jebakan yang ia tutupi dedaunan kering. Dalam lubang itu ia menaruh ranting-ranting tajam yang ujungnya sudah dibaluri lumpur hitam pekat agar terlihat mengerikan meski tak mematikan. Saat 5 prajurit lainnya mengejar, mereka tak sadar bahwa tanah di depan sudah rapuh. 1 langkah, 2 langkah, byuk, mereka terperosok ke dalam lubang, berteriak panik dari balik semak. Abu Nawas mengangkat tangan seolah menyapa, lalu kabur lagi sambil menahan tawa. Mendengar laporan kacau dari bawahannya, komandan masuk. Pasukan menggeram, tangkap dia hidup-hidup. Aku tak peduli caranya, teriaknya. Namun yang mereka tak tahu, Abu Nawas sudah menyiapkan puncak jebakan daratnya.
jaring besar dari sulur hutan yang ia ikat di antara dua pohon raksasa. Saat 10 prajurit mengepung dari berbagai arah, Abu Nawas pura-pura panik dan berlari lurus ke tengah jalur jebakan. Begitu mereka ikut mengejar, jaring raksasa menutup dari atas, mengangkat setengah lusin prajurit ke udara seperti ayam yang masuk perangkap. Prajurit yang tersisa kaget setengah mati. Mereka ragu untuk maju, takut ada jebakan lain. Sementara itu, Abu Nawas sudah melesat ke arah sungai kecil di dalam hutan, lalu menutupi dirinya dengan lumpur hingga nyaris tak terlihat. Saat para prajurit mulai menyebar mencari, Abu Nawas muncul dari air seperti siluman rawa yang menggeram pelan, menakut-nakuti mereka. Dua prajurit yang penakut langsung lari terbirit-birit mengira hutan itu dihuni makhluk goib. Kini hutan kembali sepi, hanya terdengar suara serangga dan aliran air. Abu Nawas duduk di atas batu tersenyum puas. Kalau aku bisa bikin mereka takut sebelum mereka bisa memikirkan aku, berarti aku sudah setengah menang fisiknya. Tapi ia tahu permainan ini belum selesai, karena komandan pasukan itu pasti tidak akan menyerah semudah itu. Malam mulai merayap membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Abu Nawas menyusuri tepian sungai, berharap jejaknya tersapu air, namun langkah-langkah berat mendekat dari arah belakang. Ia tak perlu menoleh untuk tahu komandan pasukan itu belum menyerah. Dan kali ini suara aneh terdengar, peluit panjang diikuti suara lolongan anjing pemburu. Abu Nawas menghela nafas. Bagus, sekarang mereka bawa anjing juga, gumamnya dengan nada separuh kesal, separuh tertantang. Dari balik pohonan muncullah sosok lelaki tua berkulit hitam, tubuh kurus tapi matanya tajam. Ia membawa tongkat pendek yang ujungnya dililitkan kain hitam, dan di sampingnya seekor anjing hitam yang besar menatap lurus ke depan. Komandan menunjuk ke arah Abu Nawas yang entah di mana, lalu berbisik pada lelaki itu. Lelaki itu mengangguk pelan, lalu menunduk membaca tanah seperti membaca lembar kitab. Ini jejaknya masih hangat, katanya pelan. Abu Nawas yang bersembunyi di balik batu besar mulai menyadari lawan kali ini bukan pasukan biasa yang mudah diakali dengan trik suara atau jebakan tali. Pemburu hutan itu ahli membaca patahan ranting, bau tanah, bahkan arah angin. Satu langkah saja mereka bisa tahu kemana ia pergi. Kalau begitu, aku harus buat mereka melihat sesuatu yang tidak pernah ada, bisik Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Ia melangkah pelan ke arah sungai, mengambil sepotong kain merah dari sakunya, bekas selendang yang ia temukan di pondok tua. Ia celupkan kain itu ke air sungai, lalu melemparkannya jauh ke arah utara. Anjing pemburu langsung menegakkan telinga dan berlari mengikuti aroma itu. Tapi Abu Nawas tahu trik sederhana ini hanya akan membuat mereka berpencar sebentar. Ia butuh sesuatu yang lebih besar untuk menutup permainan malam ini. Ia memutar ke arah timur, masuk ke area hutan yang lebih rapat, di mana akar-akar pohon menjulur seperti ular dan kabut tipis mulai turun. Di tempat ini, setiap suara kecil terdengar aneh dan bergema. Abu Nawas sengaja menginjak ranting kering dengan irama tertentu 3 kali cepat, lalu 2 kali lambat. Dari kejauhan komandan dan pemburu hutan itu saling pandang. Dia memberi sinyal, tapi untuk siapa? Gumam sang pemburu. Benar saja, dari balik kegelapan burung-burung hantu mulai berterbangan. Sayapnya berdesir di atas kepala para pengejar. Suara mereka menambah nuansa mencekam, namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mulai menirukan suara tangisan anak kecil tipis, lirih, lalu perlahan memanjang. Anjing pemburu yang awalnya percaya diri kini mulai ragu. Moncongnya bergerak ke kiri dan ke kanan mendengus. Sang pemburu berhenti, matanya menyipit. Ini bukan sekedar jejak, ini permainan pikiran, katanya pada komandan. Tapi komandan yang keras kepala itu tidak mau berhenti. Teruskan, aku tidak peduli kalau dia mau meniru suara iblis sekalipun. Aku akan menangkapnya malam ini, ujarnya sambil melangkah cepat ke depan. Abu Nawas tersenyum tipis dari tempat persembunyiannya di cabang pohon tinggi. Ia sengaja menjatuhkan seikat daun kering tepat di depan langkah komandan. Seketika anjing pemburu melolong keras.
Tidak karena bau Abu Nawas, tapi karena sesuatu yang hanya hewan itu bisa lihat di kegelapan. Komandan terhenti menatap sekeliling dengan waspada. Saat itu kabut semakin tebal membuat jarak pandang hanya beberapa langkah. Abu Nawas mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan trik pamungkasnya. Ia memegang batu pipih lalu melemparkannya ke arah kiri. Batu itu memantul di pohon dan jatuh ke sungai menghasilkan suara seperti seseorang melompat ke air. Anjing pemburu langsung berlari ke arah suara itu, diikuti komandan dan pemburu hutan. Begitu mereka mendekat, mereka hanya menemukan air sungai yang bergolak karena arus tanpa tanda-tanda orang di sana. Mereka tidak sadar bahwa Abu Nawas sebenarnya melingkar kembali dari belakang, keluar dari area pengepungan mereka, dan gelap. Ia bergerak cepat menuju pinggiran hutan, tempat cahaya bulan menyinari jalan tanah yang mengarah ke desa. Sementara itu komandan yang frustasi mulai kehilangan kesabaran. Ia menatap pemburu hutan itu dengan marah. "Kau bilang kau bisa menemukannya," bentaknya. Sang pemburu hanya menunduk lalu berkata pelan, "Dia bukan manusia biasa di hutan ini." Abu Nawas menoleh sesekali ke arah belakang. Dari kejauhan ia bisa melihat cahaya obor bergerak liar di antara pepohonan. Mereka masih mencarinya dan ia tahu mereka tidak akan menyerah malam ini. Namun ia juga tahu bahwa semakin lama mereka bermain di hutan ini, semakin mereka lelah, lapar, dan ketakutan. Kemenangan bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling sabar, bisiknya. Menjelang fajar, kabut mulai menipis. Komandan dan pasukannya terlihat letih. Pakaian mereka basah dan anjing pemburu itu kini hanya duduk terengah-engah. Pemburu hutan mendekat dan berkata, "Jika kita teruskan, kita hanya akan pulang dengan tangan kosong atau tidak pulang sama sekali." Kata-kata itu membuat komandan akhirnya menghentikan perburuan. Abu Nawas yang sudah tiba di tepi desa duduk di bawah pohon beringin tua sambil mengikat kembali sorbannya. Ia tersenyum kecil, bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu permainan ini akan terus berlanjut selama sang raja masih punya gengsi yang ingin dibela. Dan bagi Abu Nawas itu berarti petualangan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Fajar pecah, langit berubah menjadi merah muda. Hutan kembali sunyi seolah tidak pernah ada perburuan semalam. Namun di hati komandan pasukan, api dendam mulai menyala. Ia bersumpah suatu hari nanti akan menangkap Abu Nawas, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan di kejauhan, Abu Nawas hanya tertawa kecil melangkah pergi sambil berkata, "Kalau kau mau main, pasti kau siap kalah dulu." Dan itulah akhir dari kisah pengejaran Abu Nawas yang nyaris tak punya jalan keluar. Meski berhasil menipu para prajurit berkali-kali, komandan pasukan juga memanggil pemburu jejak terbaik. Artinya, permainan ini akan masuk ke level yang lebih berbahaya. Sekarang pertanyaannya, apakah Abu Nawas akan terus lolos dengan kecerdikannya? Atau kali ini nasibnya akan benar-benar terpojok? Kalau kalian ada di posisi Abu Nawas, trik apa yang akan kalian gunakan untuk menghilangkan jejak di tengah hutan? Tulis kolom komentar. Aku pengen baca ide-ide gila kalian. Dan dari mana saja kalian menonton ini? Tulis kota kalian masing-masing agar aku tahu. Aku pengen tahu siapa pendengar setiaku. Dan seperti biasa, kalau kalian suka cerita ini, tekan tombol like biar makin banyak yang dengar kisah Abu Nawas. Subscribe dan nyalakan loncengnya karena masih banyak kisah cerdas Abu Nawas lainnya yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan ingat, di dunia ini kadang serdikan jauh lebih berharga daripada kekuatan. Kasihan sang raja yang memikirkan gengsinya hingga malah ingin menangkap Abu Nawas. Semoga di cerita selanjutnya gengsi sang raja mulai menurun.